Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau, dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ke-6 pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait JavaScript asynchronous. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kita membahas synchronous terlebih dahulu. Kenapa? Karena secara default program JavaScript itu dieksekusi secara baris per baris atau disebut dengan synchronous. Jadi, kode JavaScript itu secara defaultnya menggunakan synchronous, di mana nanti proses itu akan dieksekusi secara satu persatu, baris per baris, misalkan dari baris awal hingga baris akhir. Nah, jika satu proses sedang berjalan, maka proses berikutnya harus menunggu hingga proses sebelumnya selesai. Proses tersebut dieksekusi secara satu persatu dari awal hingga akhir, atau dieksekusi secara sequence, yang biasa kita sebut dengan berurutan. Dan sinkronus ini dapat menyebabkan blocking, terutama jika ada proses yang membutuhkan waktu yang lama. Contohnya di sini sinkronus yang membutuhkan proses yang lama itu bisa kita lihat pada kode ini. Di sini terdapat kosong log mulai proses, dan di sini terdapat perulangan hingga 1 miliar kali atau 1 juta, pokoknya sampai segini. Dan baris ini akan dieksekusi sampai selesai, baru proses ini ditampilkan. Nah, sini jelaskan proses lainnya akan tertahan sampai perulangan selesai. Nah, contohnya pada sinkronus ini misalkan itu ketika kita ingin mengantre di sebuah supermarket, di mana kita akan dilayani satu persatu. Misalkan dalam antrian tersebut kita akan dilayani satu persatu sampai selesai. Nah, misalkan nih ada satu pelanggan, dia tuh belanjaannya banyak gitu, atau dia menggunakan kartu kredit tapi dia lupa pinnya. Nah, itu akan membuat prosesnya menjadi sangat lama, sehingga banyak pengantri yang harus menunggu sampai pelanggan tersebut selesai. Nah, bagaimana solusinya dari sinkronus ini? Solusinya yaitu kita bisa menggunakan asynchronous. Nah, meskipun JavaScript itu secara default dia menggunakan synchronous, kita tetap bisa menggunakan asynchronous. Nah, apa itu asynchronous? Nah, asynchronous ini merupakan kode ini tidak perlu menunggu proses lain selesai sebelum menjalankan tugas berikutnya. Nah, proses ini biasa disebut dengan non-blocking. Contohnya, misalkan di sini terdapat set timeout. Nah, di sini juga ada kode lain tidak berjalan. Baris ketujuh ini tetap dapat dijalankan tanpa harus menunggu proses set timeout ini selesai. Nah, itulah asynchronous. Jadi perbedaannya dengan asynchronous dengan sinkronus itu, sinkronus itu dia bisa menyebabkan blocking, terutama jika terdapat proses yang lama. Kalau asinkronus ini dia tidak akan menyebabkan blocking karena dia tidak dieksekusi secara berurutan. Kalau sinkronus tadi dia dieksekusi secara baris per baris dari awal hingga akhir atau sequence, sedangkan asinkronus ini kita bisa mengeksekusi baris yang berikutnya terlebih dahulu sebelum baris yang awal atau yang di atasnya itu selesai dieksekusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan selanjutnya di sini adalah metode utama asynchronous. Ada callback, ada promises, dan ada assign atau await. Nah, di mana kita di sini akan membahas satu persatu tentang 3 metode utama ini. Nah, sebelum kita membahas callback, kita perlu ketahui dulu bahwa ada namanya assign method dalam JavaScript atau di dalam asynchronous JavaScript tersebut. Sebenarnya terdapat ada banyak assign method ini, cuman yang kita bahas kali ini adalah set time. Kita bahas kali ini ada 2, yaitu set timeout dan set interval. Nah, set timeout ini digunakan untuk menjaga proses assign sekali dalam waktu tertentu. Nah,
Kalau set interval itu digunakan untuk menjalankan proses assign secara periodik dalam waktu tertentu. Jadi set time out ini hanya dapat digunakan sekali, dan set interval ini dapat digunakan berkali-kali dalam waktu tersebut. Nah, di sini kita menggunakan callback. Nah, di set time out ini atau set interval ini terdapat parameter di mana nanti parameter ada callback yang kita akan pelajari nanti, dan time in mils di mana ini adalah hitungan milisekundnya untuk asinkronus kode tersebut. Langsung saja kita masuk ke callback. Oke, tadi setelah kita mempelajari tentang assign method, langsung saja kita masuk ke pembahasan callback. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah tugas selesai. Nah, callback ini merupakan mekanisme untuk memanggil kembali kode yang ada di program dari proses asinkronus. Nah, callback ini biasanya dibuat dalam bentuk function as parameter. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa proses asinkronus itu kan dia berjalan secara mandiri atau dia betul berjalan sendiri, sehingga bagaimana cara kita memberikan informasi ke program utama bahwa proses async ini sedang berjalan gitu. Nah, caranya itu kita menggunakan callback untuk memanggilnya, untuk memberikan informasi ke program utama bahwa proses asinkronus ini berjalan dan berhasil dieksekusi. Jadi kita gunakanlah callback ini untuk menginformasikan program utama. Dan biasanya callback ini kan disebutkan bahwa dalam bentuk function as parameter. Nah, callback ini nanti dalam bentuk function, dan parameter function tersebut akan dieksekusi saat proses asinkronus selesai. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh kode ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada contoh callback. Di sini ada yang menggunakan set timeout dan menggunakan set interval. Seperti assign method yang sudah kita pelajari tadi, ada dua, set timeout dan set interval. Kita gunakan contoh callback ini menggunakan set timeout dan set interval. Yang pertama kita bahas tentunya dia yang menggunakan set timeout. Langsung saja kita buat di Visual Studio Code kita ya. Di sini kita buat function terlebih dahulu. Kita buat function namanya add element, dan di dalam function tersebut dalam function tersebut isinya ada header. Kita lakukan create element. Kita buat elemen H1. Oke, kemudian header text content. Nah, kita isi header tadi tuh misalkan pertemuan 6. Ini kan fungsinya udah jadi. Dokumen kita buat dia sebagai elemen anak. Nah, kita buat function add element ini itu berjalan atau diproses secara asinkronus. Nah, caranya itu kita menggunakan callback tadi. Kita gunakan di sini set timeout. Nah, yang kita perlu isi di sini adalah kita callback di sini adalah add elemennya. Dan di sini adalah waktunya, misalkan kita buat 3000 milisecond aja. Jadi nanti pertemuan 6 ini akan tampil setelah 3 detik. Setelah 3 detik kita buka web tersebut. Nah, misalkan nanti pertama kali kita buka itu dia akan kosong terlebih dahulu. Setelah 3 detik maka akan muncul pertemuan 6 ini. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Kita panggil dulu set timeout.
contohnya kita refresh. Nah, sini masih kosong dan muncul setelah 3 detik. Nah, untuk pembuktiannya bahwa ini berjalan secara sinkronus, kita buat misalkan di sini console lognya di bagian sini, console.log info ya. Atau program selesai. Oke. Nah, kita inspect aja. Lihat di konsol. Nah, di sini ada program selesai. Misal kita refresh, kita coba buka ulang. Nah, program selesai di sini itu langsung muncul sebelum pertemuan ini muncul, karena ini berjalan secara asinkronus. Jadi setelah 3 detik tadi atau 3000 milisecond tadi, dia baru muncul pertemuan 6 ini. Sedangkan ini dia langsung muncul. Jadi artinya kita membuat ini secara asinkronus, tidak berurutan, tidak harus menunggu ini selesai terlebih dahulu, tapi kita langsung bisa menjalankan kode yang ini tanpa harus menunggu baris ke-9 ini selesai. Nah, itulah yang dimaksud dengan callback pada set timeout. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke contoh callback yang menggunakan set interval. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya pada assign method tadi, kalau set timeout ini hanya diproses satu kali, sedangkan set interval ini kita dapat memprosesnya berkali-kali atau secara periodik. Nah, misalkan di sini kita membuat function set time, di mana nanti pada callbacknya itu akan diproses setiap 1 detik kali. Nah, jadi dia akan melakukan eksekusi setiap 1 detik sekali. Dia akan diperbarui setiap 1 detik sekali. Langsung saja kita masuk ke live codingnya. Nah, sini kita buat kodenya function set time const header document dot. Nah, di sini kita menggunakan get element by id header. Nah, jadi kita harus membuatnya di sini h1 sama dengan header. Kita mengambil elemen dari h1 ini. Nah, kemudian kita isi headernya dengan new date. Kita buat bentuknya to string. Lalu seperti tadi kita gunakan set interval, dan sini kita gunakan callback untuk set time-nya. Callback setiap 1000 milisecond akan diperbarui. Oke, kita lihat, kita buka contoh tadi. Nah, di sini bisa kita lihat di sini setiap 1 detik dia akan terus diperbarui atau diproses lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan set interval. Kita refresh. Nah, kita buat juga misalkan ini tadi console.log program selesai tadi, juga pasti akan langsung muncul ya. Nah, ini tetap berjalan secara terus menerus walaupun ini sudah selesai. Itu dinamakan dengan set interval. Oke, baik, selanjutnya pembahasan kita yaitu promise. Nah, promise merupakan proxy untuk sebuah nilai di masa depan yang belum diketahui saat pembuatan promise tersebut. Nah, keuntungan dalam menggunakan promise ini itu ada 2, dimana promise ini dia
digunakan dalam bentuk proses asinkronus, dan penggunaan promise ini juga sangat mudah, dia mirip dengan kode sinkronus. Nah, jadi kita mendapatkan dua keuntungan. Nah, biasa ya promise ini kita gunakan untuk menghindari yang namanya callback hell, dimana tadi kan kita belajar tentang callback. Nah, callback itu tidak efektif apabila dia ada banyak gitu. Misalkan dalam callback itu ada callback lagi, ada callback lagi. Nah, itu disebut dengan callback hell. Jadi tujuan promise ini untuk menghindari callback hell tersebut. Nah, promise object property. Nah, promise ini memiliki state, namanya state. Itu ada dua, dia ada state sama result. Nah, dia juga memiliki status pending itu masih dalam proses, fulfill atau resolve itu sudah mendapatkan hasilnya, reject itu gagal atau error ya biasanya. Property promise state menunjukkan status promise pending, fulfill atau rejected, dan resultnya nilai hasil dari promise. Nah, saat pending result adalah undefined, saat fulfill result berisi nilai yang dikembalikan, saat rejected result berisi objek error. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke contoh kodenya. Nah, di sini adalah contoh promise, dimana kita implementasikan aja pada Visual Studio Code kita. Nah, di sini misalkan kita kita minimize saja. Kita buat function dulu my displayer. Kita buat variabel untuk promise-nya. Oke, berikutnya sini kita buat kode asinkronus kita. Kita di sini menentukan nilai x ya. Misalkan kita ganti data berhasil didapatkan, atau resolve berhasil. Else rejectnya error ya. Nah, kita lihat
Oke, sini ada yang kurang. Setengah. Untuk menampilkannya ya. Simpan. Nah, kita lihat di sini resolve berhasil ya. Karena nilai x-nya itu 0. Nah, if x sama dengan 0 maka resolve berhasil. Nah, untuk membuktikannya tadi kan ada dijelaskan di sini status promise ini. Buktinya misalkan kita konsol log aja di sini kita tampilkan. Log my promise. Nah, kita lihat di sini di konsolnya statusnya fulfill. Nah, dimana kita mendapatkan value-nya yaitu resolve berhasil. Nah, bisa kita lihat lagi sini semua keterangannya. Dan apabila misalkan ini kita ubah menjadi 5. Nah, maka yang terjadi adalah error karena nilainya berbeda. Jadi dia tidak sama dengan 0. Maka di sini definisinya 5. Oke, muncul error dan kita lihat statusnya rejected atau error seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint tadi. Nah, itulah penjelasan mengenai promise. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang assign atau await, di mana assign itu digunakan untuk menandakan bahwa function tersebut adalah assign dan mengembalikan promise. Dengan menggunakan assign, kita tidak perlu membuat promise secara manual lagi. Nah, bagaimana dengan await? Await itu digunakan untuk mendapatkan value hasil dari promise. Nah, itu nanti await ini digunakan dalam function assign. Await hanya bisa digunakan dalam assign function. Nah, dimana di luar dari assign function await ini tidak dapat digunakan. Langsung saja kita masuk ke contoh kodenya. Oh ya, sebelumnya assign ini merupakan fitur baru dari JavaScript. Itu supaya mempermudah para programmer sekarang untuk membuat kode daripada menggunakan callback atau promise tadi. Sebenarnya ini cara untuk mempermudah dari menggunakan promise tadi. Saja kita masuk ke kodenya, kan Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita buat variabel yang mirip dengan promise tadi. Nih, my promise tadi. Atau ini saja kita salin. Kita ganti jadi P ya. Nah, variabelnya jadi P supaya lebih ringkas saja. Ini merupakan promise ya, promise. Function promise nih. Disinilah kita buat assign functionnya. Function display message. Oke, try.
await. Nah, sini kita menggunakan await-nya. Nah, oke, nanti kita buat dulu ya, nanti saya jelaskan. Displayer result. Nah, sini kita panggil fungsi display message nya. Oke, di template-nya kita buat H1 kita buka webnya, sini kita refresh. Nah, ternyata resolve berhasil, atau di sini kita buat sesuai dari PPT tadi. Work. Nah, sini sudah muncul ya. Sebenarnya dia mirip-mirip dengan promise tadi, cuman ini cara lebih ringkas saja karena kodenya tuh lebih mirip dengan synchronous. Bisa kita lihat nih, sini assign function, sini await-nya. Await di sini untuk memanggil function promise dan dimasukkan ke variabel result ini, lalu ditampilkan dengan parameter result. Nah, kalau error, misalkan di sini kita buat 1, maka dia akan error. Baik, sekian itu saja penjelasan untuk tugas ke-6 pada pemrograman berbasis komponen ini. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.